semangat belajar dari rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Ella dalam mata pelajaran tematik kelas 4, tema 4 ya. Mata pelajaran hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia dengan pokok materinya adalah jenis-jenis cerita. Tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian dapat mendeskripsikan berbagai jenis cerita dan dapat menuliskan salah satu cerita. Anak-anakku, sudah dibaca cerita asal mula nama kota Cianjur? Bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Ya, coba Ibu mau tanya, asal-usul kota Cianjur ini merupakan cerita jenis apa? Bisa menjawabnya? Baiklah, kita simak dulu ya video dari Ibu agar kalian bisa menjawabnya. Jenis-jenis cerita dibagi menjadi dua, ada cerita fiksi, ada cerita non-fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang kejadian dalam riwayatnya bersifat fiksi atau tidak nyata. Kata lainnya adalah cerita khayalan. Sedangkan cerita non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Cerita fiksi ada 4. 1 dongeng, 2 novel, 3 cerpen, 4 roman. Dongeng dibagi lagi menjadi 5. Ada sage, ada mitos, ada legenda, ada fabel, dan ada cerita jenaka. Sedangkan cerita non-fiksi dibagi menjadi 5. Ada autobiografi, biografi, buku pelajaran, ensiklopedia, dan karya tulis. Nah, sekarang kita bahas cerita fiksi. Yang pertama tadi adalah dongeng ya. Dongeng merupakan cerita yang hidup di tengah masyarakat dan cerita ini sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi cerita rakyat dongeng ini diwariskan dari nenek moyang kita sampai ke kita. Dongeng terbagi menjadi 1 sage. Sage adalah sebuah cerita yang isinya mempunyai kandungan unsur sebuah sejarah. Misalnya cerita Damar Wulan, cerita Ciung Wanara, Roro Jonggrang ya. Kemudian juga ada cerita Lutung Kasarung dan Calon Arang. Selanjutnya adalah mitos. Mitos adalah cerita yang memuat mengenai dewa-dewi atau cerita dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap benda gaib, dewa-dewi maupun roh yang dipercayai memiliki kekuatan gaib yang sifatnya sakral dan penuh mistis. Misalnya nih cerita kisah Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, Hikayat Sang Boma, kemudian Putri Tanjung Buih dan Putri dari Bambu. Yang C adalah legenda. Legenda ini adalah cerita yang memuat mengenai asal-usul terjadinya suatu tempat, ya. Misalkan terbentuknya Danau Toba, terbentuknya Tangkuban Perahu, ya. Terjadinya Telaga Warna, ada Batu Gunung, ada Malin Kundang, ada Batu Badaun, ya, Batu Menangis. Wah, Indonesia ini benar-benar kaya deh dengan cerita-cerita legendanya. Selanjutnya adalah fabel. Fabel adalah cerita yang mengisahkan tokoh hewan-hewan yang memiliki watak dan perilaku seperti manusia. Jadi dalam cerita fabel ini hewan-hewannya bisa bicara ya seperti manusia. Nih contohnya cerita fabel ini Kancil dan Buaya ya, cerita yang sangat terkenal. Kemudian ada juga tupai dan ikan gabus, ada Kasuari dengan mara mahkota ya, dan burung bangau. Kemudian ada cerita kura-kura dan kelinci. Kemudian ada singa sang raja hutan. Wah, banyak sekali cerita fabel. Selanjutnya yang kelima adalah cerita jenaka atau dongeng lucu, yaitu dongeng humor yang menceritakan tentang seorang tokoh. Cerita ini berisi kebodohan atau kecerdikan tokohnya dengan cara yang dapat membuat pembacanya tertawa. Contohnya cerita Abu Nawas ya, cerita si Kabayan yang terkenal dari Jawa Barat, Pak Pandir, Pak Belalang, dan cerita Lebay Malang ya. Nah, kemudian cerita fiksi yang kedua adalah novel.
Novel adalah cerita fiksi yang menceritakan sebagian kisah hidup seseorang, ya. Cerita ini akan menceritakan secara panjang hubungan tokoh orang di sekitarnya, lengkap dengan penggambaran wataknya. Biasanya di dalam novel ini alur ceritanya dibuat dengan pro dan kontra serta memiliki klimaks pada ending ceritanya. Nih ada gambar ya, contoh-contoh novel. Ada Laskar Pelangi, ada filmnya juga ya, Laskar Pelangi, pasti kalian sudah pada nonton. Kemudian ada cerita Dilan, nah yang lagi ngetren kemarin ya, pasti kalian sudah menonton. Ada lagi contoh novel seperti buku judulnya Ketika Cinta Bertasbih. Kemudian ada lagi cerita Siti Nurbaya ya. Ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah cerpen atau cerita pendek. Cerpen adalah cerita fiksi yang berisi cerita pendek tentang kehidupan seseorang dan dapat selesai baca dalam sekali duduk ya. Artinya mungkin 15 sampai 20 menit ya ceritanya habis dibaca ya, beres dibaca. Biasanya kalian paling suka ya baca cerpen-cerpen di majalah Bobo misalkan ya, atau buku-buku cerita-cerita pendek lainnya. Selanjutnya adalah roman. Nah, roman ini adalah cerita fiksi dengan tema percintaan dan asmara ya. Jadi roman ini berisi cerita dengan pesan moral dan bersifat klasik. Nah, walau cerita fiksi ini hanya sebuah kisah yang bersifat hayalan, tetapi cerita dalam fiksi ini sangat menghibur untuk dibaca ya. Kemudian dari cerita roman ini biasanya kita banyak mengambil pesan kebaikan yang terdapat di dalamnya ya. Contohnya nih ada Katak Hendak Jadi Lembu, ada Gadis Empat Zaman, Sidul Anak Jakarta, ada filmnya ya, Sidul Anak Betawi. Nah, ya. Kemudian ada buku di sini judulnya Mencari Pencuri Anak Perawan. Nah, biasanya cerita fiksi ini membawa pesan untuk tidak durhaka kepada orang tua. Temanya tentang kesetiakawanan ya, cinta yang tulus dan saling berkorban serta pesan-pesan kebaikan lainnya yang dapat kita ambil dari pembelajaran sebuah cerita. Sekarang adalah cerita non-fiksi. Yang pertama tadi adalah autobiografi, yaitu sebuah riwayat hidup yang dibuat oleh tokoh itu sendiri. Nih, di sini ada beberapa buku ya Nak tentang autobiografi. Yang pertama, Memahami Hamka, ini yang menulis Bapak Buya Hamka sendiri ya. Kemudian Pak Kala dan Presidennya, ada B.J. Habibie, ada Bill Gates. Jadi kalau autobiografi ini riwayatnya dibuat oleh tokoh itu sendiri. Yang kedua adalah biografi. Biografi ini merupakan riwayat atau kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contohnya ada cerita tentang Raden Ajeng Kartini ya. Kemudian ada biografi Umar bin Abdul Aziz ya, banyak lagi lah cerita biografi ya, cerita biografi yang ditulis oleh orang lain ya, menceritakan tokoh-tokoh penting yang ada di Indonesia. Yang ke-C adalah buku pelajaran. Kalau buku pelajaran kalian pasti sudah pada tahu ya, yang untuk dipelajari oleh kalian ya. Banyak sekali buku pelajaran, ada matematika, ada TIK, BTAK, Penjas, agama. Banyak sekali ya, itu buku pelajaran. Ensiklopedia, yaitu kumpulan tulisan yang berisi tentang penjelasan berbagai macam informasi, baik itu tentang pengetahuan atau suatu ilmu pengetahuan tertentu yang disajikan secara luas, lengkap, dan tersusun berdasarkan abjad atau kategori serta dilengkapi dengan ilustrasi, gambar, dan unsur media lain yang dapat membantu memahami konsep. Nah, buku ensiklopedia ini banyak sekali jenisnya ya. Ada tentang pengetahuan, tentang hewan, tumbuhan, sains ya. Dan kalian pasti di rumah punya deh salah satu buku koleksi ensiklopedia. Nah, sedangkan yang terakhir adalah karya tulis, yaitu laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang. Contohnya di sini ya, ada artikel, ada makalah, ada skripsi, ada tesis ya. Biasanya bukunya ini tebal-tebal ya.